Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita yaitu peranan kekuatan ruhiyah bagi setiap muslim yang menginginkan tegaknya al-Islam. Seorang mukmin sejati, dia adalah dai sekaligus mujahid ilallah. Ia bukan saja merasakan nikmatnya iman atau halawatul iman dalam dirinya, tetapi juga ia dituntut untuk menyampaikan keimanan tersebut kepada orang lain di sekitarnya. Ia mesti mendakwahkan Islam kapan dan di mana saja. Hal ini tentu bukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh semua orang, mengingat ujian dan resikonya yang tidak ringan. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat melakukannya. Allah telah memberikan sinyalemen seperti yang difirmankannya dalam surat At-Taubah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kana aradan qariban wa safaron qasidan la taba'uk walakin ba'udat alaihimus suqqah wa sayahlifuna billah law istata'na la kharajna ma'akum yukhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Kalau sekiranya yang kamu seru kepada mereka itu berupa keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu Muhammad. Tetapi tempat yang dituju itu terasa amat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah atas nama Allah, jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Sudah menjadi sunatullah, setiap dai akan menghadapi gelombang tantangan. Ujian dan tantangan itu akan datang setiap waktu dari berbagai penjuru, mulai dari musuh yang paling jauh sampai keluarga terdekat, bahkan mungkin datangnya dari diri sendiri, seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang artinya setiap mukmin akan dihadapkan pada 5 tantangan, yaitu mukmin lain yang hasad, orang munafik yang membenci, orang kafir yang membunuh, syaitan yang menyesatkan, dan nafsu yang menggelincirkan. Ketahuilah, sebagai seorang dai ilallah, Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah sepi dari tantangan dari kaumnya. Berbagai bentuk ujian telah dilalui oleh Rasulullah SAW sebagai pelajaran bagi setiap mukmin yang merintis jalan dakwah sepanjang masa, mulai dari ejekan, fitnah, teror fisik, bujuk rayu duniawi, sampai usaha pembunuhan terhadap diri beliau.
Semua ujian itu telah dilalui oleh Rasulullah dengan penuh kesabaran. Hal itu mampu beliau lakukan karena beliau telah mendapatkan bekal yang cukup dalam menyusuri jalan dakwah. Tanpa itu semua tidaklah mungkin Rasulullah mampu memikul tugas yang maha berat tersebut. Adapun beberapa kasus yang dialami oleh Rasulullah dalam tugas beliau sebagai seorang pendakwah serta sebagai penegak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam tersebut antara lain. Yang pertama, ejekan. Sebelum bid'ah, para pendeta Yahudi meyakini berdasarkan kitab-kitab samawi yang mereka baca bahwa akan datang seorang nabi terakhir di muka bumi. Tetapi pada saat Rasulullah datang sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, mereka berbalik memusuhinya. Suatu ketika Rafi bin Huraimillah, seorang pendeta Yahudi, datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Muhammad, jika engkau benar-benar seorang pesuruh Allah, sebagaimana pengakuanmu, maka katakanlah kepada Allah, mengapa Allah tidak berbicara sendiri kepada kami, sehingga kami mendengar sendiri pembicaraannya? Atau engkau mendatangkan tanda bukti dan Allah yang menyatakan engkau sungguh-sungguh pesuruh Allah." Pada saat itu Rasul pun terdiam, sehingga turunlah wahyu Allah kepada beliau, yaitu surat Al-Baqarah ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ya'tina ayatun kadzalik. Qala alladziina min qablihim misla qaulihim tasabahat qulubuhum qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mengucapkan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Pemirsa rahimakumullah, ketika Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 245, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man zalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Ayat tersebut ternyata menjadi bahan olok-olok orang-orang kafir atas orang-orang Islam. Ketika Abu Bakar datang ke tempat di mana orang-orang Yahudi berkumpul untuk mendakwahi mereka, Abu Bakar bertemu dengan salah seorang di antara mereka yang bernama Panhas. Abu Bakar selanjutnya menasehati kepada Panhas, "Kasihan engkau, wahai Panhas, hendaklah engkau takut kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Engkau pasti tahu Muhammad adalah Rasulullah. Sesungguhnya ia sekarang telah datang kepadamu dari sisi Allah, dan engkau tentu telah mendapatkan namanya dalam kitabmu, yaitu Taurat. Maka dari itu hendaklah kalian semua mengikuti seruannya." Lalu Panhas menjawab, "Wahai Abu Bakar, demi Allah, kami tidak berhajat kepada Tuhan dan Allah sahabatmu, yaitu Muhammad.
karena Allahmu sendiri yang berhajat kepada kami, dan kami tidak akan menundukkan diri kepadanya seperti Dia telah menundukkan diri kepada kami. Sebab kami lebih kaya dari Dia, dan Dia tidak lebih kaya dari kami. Seandainya Allahmu itu lebih kaya dari kami, tentulah Dia tidak akan meminta pinjaman kepada kami. Sebagaimana perkataan sahabatmu Muhammad, Allah melarang riba kepada kami, tetapi memberikan riba kepada kami. Andaikan Allahmu itu lebih kaya, tentulah Dia tidak akan meminta pinjaman dan memberikan riba kepada kami. Mendengar penghinaan Panhas itu, Abu Bakar tak kuasa menahan amarahnya, sehingga ditamparnya muka Panhas sekeras-kerasnya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Demi zat yang diriku di tangannya, seandainya tidak ada perjanjian yang kokoh antara kamu dengan kami, sudah tentu kepalamu akan aku pukul, wahai musuh Allah." Kejadian itu dilaporkan oleh Panhas kepada Rasulullah, sehingga beliau memanggil Abu Bakar dan bertanya, "Apa yang baru kau perbuat, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pun menceritakan kepada Rasulullah kejadian yang sesungguhnya. Tetapi cerita Abu Bakar tersebut disangkal oleh Panhas dengan keras. Dia mengatakan, "Saya tidak berkata seperti itu, Muhammad. Saya tidak menyangka demikian kepada Allah. Sahabatmu lah yang telah berbohong." Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu sebagai jawaban atas persoalan ini, yaitu surat Ali Imran ayat 181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiya'i bighairi haqq wa yaqulu juku ajabal harik. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang yang telah mengatakan, "Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perbuatan mereka itu dan perbuatan mereka yang membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar." Selain ejekan yang diterima oleh Rasulullah dan para umat terdahulu, ada juga fitnah. Muhammad Rasulullah SAW ketika orang-orang musyrik tidak lagi dapat menahan laju dakwah yang dilakukannya, maka mulailah mereka melakukan serangan kepada Rasulullah dengan berbagai bentuk fitnah. Antara lain mereka mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah syair atau sihir. Mereka juga menyebarkan fitnah bahwa Muhammad telah gila, sehingga menyerukan sesuatu yang tidak pernah mereka dengarkan sebelumnya dari nenek moyang mereka. Mereka juga melancarkan fitnah bahwa Muhammad adalah seorang pendusta karena ia telah menyatakan dirinya sebagai seorang utusan Allah. Bahkan mereka menyebarkan berita bahwa Muhammad adalah tukang sihir, ahli nujum, dan sebagainya. Karena ajarannya, seseorang mengikutinya dengan setia sekalipun harus berpisah dengan orang tua dan sanak keluarganya. Semua fitnahan yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik tersebut telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat 2. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Sekali-kali dengan nikmat Tuhanmu, yaitu Quran yang diwahyukan oleh Allah, tidaklah engkau termasuk orang-orang yang gila. Kemudian dalam surat At-Tur ayat 29 dan 30 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzakir fama anta binikmati rabbika bikahin wala majnun.
am yaquluna sa'irun natarabbasu bihi raibal manun. Maka tetaplah kamu memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang yang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Fitnah mereka juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihil dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang yang menerima wahyu, sungguh engkau adalah orang gila. Kemudian dalam surat Al-Qalam ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang fitnah mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yujlikunaka bi absarihim lamma sami'udz dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir membinasakan engkau dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar peringatan Al-Quran dan berkata, dia Muhammad itu sungguh gila. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mencatat fitnah mereka sebagaimana yang difirmankan dalam surat Shad ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka heran karena kedatangan seorang yang memberi peringatan, yaitu Rasul, dan orang-orang kafir itu berkata, orang itu Muhammad adalah tukang sihir dan pendusta. Segala bentuk fitnah yang mereka lakukan tidak membuat Rasulullah SAW surut dari dakwahnya. Begitu pula orang yang telah menerima seruan beliau dengan Islam, tidak satu pun yang menjadi ragu lantaran gelombang fitnah tersebut. Karena seluruh fitnah yang mereka lancarkan sesungguhnya tidak ada yang berdasar dan juga tidak terbukti kebenarannya. Bila mereka Muhammad itu gila, maka kenyataannya Muhammad tidak sedikit pun indikasi bahwa ia gila. Bila mereka katakan bahwa Muhammad itu tukang sihir, tidak pernah sebelumnya Muhammad mempelajari ilmu sihir. Bila mereka katakan bahwa Muhammad itu tukang syair, juga semua orang tahu Muhammad tidak pandai membaca dan menulis. Demikian pula ketika mereka katakan bahwa Muhammad itu pendusta, malah lebih aneh lagi karena tidak ada sejarahnya. Sejak kecil ia telah dikenal sebagai orang yang paling jujur dan dapat dipercaya, yaitu mendapat gelar Al-Amin. Sehingga semua itu, tuduhan tersebut hanyalah fitnah yang dicari-cari belaka. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.